الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة وصلت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا ينفرد الجن.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Jamaah salat subuh. Dari rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'iman. Semoga Allah menerima amal ketaatan kita. Ini terus menuju waktu-waktu terbaik. Hingga nanti beberapa saat lagi kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah jaga terus semangat kita, insya Allah ya. Sebab siapa tahu ini memang benar-benar Ramadan terakhir bagi kita. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu fenomena fakta dalam kehidupan masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kemarin kita bicara tentang bagaimana sang ibu menanamkan sifat al-wafa dan pentingnya silaturahim, kita juga belajar dari masa kecil Nabi SAW itu tentang pentingnya dekat dengan alam dan memiliki kata-kata yang kuat, mendidik anak memiliki narasi yang kuat dalam kehidupan. Ini dari mana kita dapatkan? Dari rumah Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah ini Nabi SAW memang terkesan ya. Buktinya adalah setelah Nabi berpisah dengan Halimatus Sa'diyah ketika berumur jelang 4 tahun, Nabi itu baru berjumpa lagi dengan Halimatus Sa'diyah itu ketika Perang Hunain tahun 8 Hijriah. Berarti umur Nabi 60 tahun. Berarti setengah abad lebih Nabi itu tidak berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah. Tapi begitu Nabi tahu bahwa ada saudaranya dari keluarga Halimatus Sa'diyah berada di tawanan musuh, termasuk di antara yang ditawan, Nabi meminta kepada para sahabat untuk dilepaskan keluarga dari Bani Sa'ad. Sahabat-sahabat berkata, apakah ada perjanjian ya Rasulullah antara engkau dan mereka? Kata Nabi tidak. Tapi benar-benar karena balas budi, karena dia dulu dibesarkan di situ. Bayangkan, Nabi sudah tidak bersama setengah abad lebih, dan Nabi ketika tinggal di situ juga bayar. Kakeknya itu bayar, bukan gratis, bukan. Tapi apa pelajaran yang paling berkesan dalam masa kecil Rasulullah SAW ketika berada di rumah Halimatus Sa'diyah? Yang pertama adalah tentang dekatnya dengan alam. Karena
kontur bukit-bukit, pekerjaan anak-anak yang mengembala kambing mereka itu membuat mereka terbiasa di alam bebas. Anak-anak mesti sering diajak melihat udara luar, dilihat berinteraksi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat cakrawala, melihat gunung, melihat laut, itu penting sekali. Sebab salah satu pintu mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui khalqullah, melalui ciptaan Allah. Jadi dari 6.236 ayat Al-Qur'an ada 1.200 ayat, sekitar 1.200 ayat yang berbicara tentang alam, tentang tabiat, tentang nature. Ada 1.200 lebih. Satu ayat yang paling kuat ya, dalam ingatan Bunda Aisyah radhiyallahu anha memberi efek pada Rasulullah, ayat tentang tafakur alam. Aisyah itu pernah orang datang kepadanya bertanya, mana yang paling mengesankan dari kehidupan Rasulullah SAW? Antum bayangkan ya, Aisyah, istri yang paling dekat dengan Rasulullah sepeninggal Khadijah, yang dia melihat betul bagaimana mempesonanya kehidupan Nabi, bagaimana sempurnanya, bagaimana telatennya, bagaimana akhlaknya. Tiba-tiba ditanya, mana kehidupan Nabi yang paling mengesankanmu? Sulit Aisyah jawab, karena setiap hari, setiap waktu pasti mengesankan. Tapi apa yang dipilih oleh Aisyah ketika ditanya pertanyaan itu? Dia berkata, pernah suatu malam, kata Aisyah, Rasulullah sedang salat. Tiba-tiba Rasulullah menangis sampai terguncang. Dia ruku, dia masih menangis. Dia sujud, dia masih menangis. Dia duduk, dia masih menangis. Sampai dia salam, selesai salam, dia masih tetap menangis. Hingga Bilal datang untuk azan subuh. Dan Bilal bertanya, apa yang membuat engkau menangis sedemikian rupa ya Rasulullah? Ma yubkika ya Rasulullah. Kata Nabi, gimana aku tidak menangis Bilal? Malam ini turun kepadaku ayat yang azim, ayat yang besar, ayat yang agung. Ayat apa? Ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sebab penciptaan langit dan bumi, kita memandang apapun ciptaan dalam kehidupan ini harusnya memang menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kalau kuat itu tenang sekali hati kita, Pak. Kenapa? Ada banyak manusia yang stres karena merasa bahwa bebannya terlalu berat, tanggung jawabnya terlalu besar. Banyak sekali yang harus dia hadapi, yang harus dia ambil solusinya. Seolah-olah dia yang mengurus kehidupannya sendiri. Tinggalkan perasaan itu. Yang mengurus kehidupanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu cukup mengerjakan apa yang menjadi kewajibanmu sama Allah. Tapi urusan-urusan, problem-problem, ya Allah Subhanahu wa taala tahu betul bagaimana dia menggerakkan angin, bagaimana dia menurunkan hujan, bagaimana dia melakukan penguapan dari laut, berapa cuaca yang dibutuhkan di sini, bagaimana peredaran musim, bagaimana Allah yang mengatur itu. Mustahil Allah tidak mengatur kehidupanmu. Makanya Nabi berkata, "Lau kuntum tawakkaluna kama tawakkalut thair." Kalau kamu benar-benar bertawakal seperti bertawakalnya burung, maka kamu akan lihat burung itu pergi pagi dalam keadaan perut kosong, lalu kemudian pulang ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang. Burung nggak punya ijazah, nggak punya pengetahuan, nggak punya, hanya mengandalkan insting. Tapi dia bekerja, dia keluar, dia berusaha. Itu batasanmu adalah berusaha itu. Jadi setiap kali kita melihat alam semesta diurus sedemikian rupa, mestinya dalam hati kita tenang sekali. Yang mengurus alam semesta ini adalah yang sama mengurus kehidupanku. Itulah makanya hidup Nabi tenang sekali. Yang kedua, yang membuat Nabi SAW terdidik karakternya di rumah Halimatus Sa'diyah adalah kekuatan bahasanya. Ini juga sekaligus bagi orang tua penting sekali, bahwa ketepatan dalam berkata-kata menentukan sukses dalam mendidik.
Sebab dalam mendidik itu Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar mengarahkan kita untuk apa? Wa qulu qawlan sadida. Dan kamu katakan, mengajar, mendidik anakmu itu dengan kata-kata yang sadid. Apa arti sadid? Bukan syadid. Kalau syadid itu keras. Kalau sadid artinya tepat sasaran. Sadid itu berarti tepat. Kata-kata yang tepat. Tepat apa? Tepat kondisinya. Kapan kita harus banyak ngomong dengan anak? Kapan harus komentar singkat saja? Nggak harus. Anak melakukan kesalahan kecil, diomelinnya 2 jam. Anak nggak mau begitu. Harus tepat kondisi. Lalu apa lagi? Tepat jenis kelamin. Cara bahasa kita ke anak laki-laki dengan ke anak perempuan berbeda. Ibu-ibu biasa ya, kalau marah anaknya atau bicara dengan anaknya lagi kasih, oh jangan begitu. Anak laki-laki ngelihat kemana-mana, lihat mama, dipaksa begitu. Anak laki-laki nggak bisa begitu. Perempuan dia kontak mata itu menimbulkan kedekatan. Anak laki-laki nggak bisa. Nggak apa-apa dia ngelihat tempat lain, nggak apa. Tapi kamu sampaikan aja. Kata-kata bagaimana sampai ke dia. Jadi tepat kondisi, tepat jenis kelamin. Kemudian apalagi tepat waktu, harus tepat. Ya, jangan marah anak ketika makan, jangan marah anak ketika mau tidur, jangan marah anak. Ada waktu-waktu. Lalu apalagi tepat usia. Anak usia 2 tahun, anak usia 5 tahun, anak sudah SMP, anak sudah kuliah. Beda cara kita menegurnya. Beda cara kita, nggak bisa. Cara kita mendidiknya juga berbeda. Gak apa-apa Anda sebagai ayah, sewibawa apapun Anda di luar. Anak-anak masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun. Anda pura jadi badut, jadi apa, menyenangkan hati mereka. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sama sekali tidak mengurangi karismamu, tidak. Karena usianya memang begitu. Kamu dapat membuatnya tertawa, kesenangannya di situ. Kenangan yang akan terus membuat dia merasa nyaman, dekat kepada ayahnya di situ. Jadi tepat pula usia dalam melakukan itu. Nabi SAW itu sangat kuat dalam narasi. Dan ingat, Nabi di rumah Bani Sa'ad ini, di rumah Halimatus Sa'diyah ini, sampai berumur hampir 4 tahun. Sehingga para ahli pendidikan Islam menyebutkan, usia yang paling krusial untuk memasukkan kosakata kepada anak-anak itu di bawah 4 tahun. Jadi anak-anak itu sangat tergantung dengan bagaimana kekayaan bahasa ayah dan ibunya yang berinteraksi, yang berkomunikasi dengannya pada usia itu. Di antara yang membuat perkembangan logika, motorik anak itu berkembang, kata-kata ternyata. Dan ingat, apa tipsnya agar anak kaya kosakata? Harus kaya kosarasa. Ingat, kosakata timbul dari kosarasa. Jadi ajarkan anak sejak usia dini, sebelum 4 tahun itu, dia memiliki banyak perbendaharaan rasa. Jadi, anak harus dilatih untuk menyebutkan emosinya. Jangan dibunuh ketika dia marah sama kakaknya, marah sama apanya. Gitu aja marah-marah. Jangan. Itu membunuh kosarasanya. Kita perlu, kita tanya kepada dia, adik kenapa kesel ya sama kakak ya? Iya, kakak ngerebut mainan. Iya ya nak ya, apalagi rasanya apa? Sedih nggak? Sedih pak. Sebut sedih, marah, kesel, kemudian apalagi itu digali terus itu. Begitu juga ketika anak cerita tentang sesuatu, oh adik senang nggak begitu? Oh bangga nggak adik begitu? Ada bangga, senang, sedih. Kalau anak umur di bawah 4 tahun sudah banyak sekali dapat mengungkapkan perasaan-perasaannya tadi, punya kosa rasa yang banyak. Itu hal yang paling mendukung biar dia memiliki kosakata yang banyak. Orang memiliki kosakata yang banyak pada usia dini akan lebih bijaksana dalam menyikapi problem-problem dalam kehidupan. Subhanallah. Dekat dengan alam dan kekuatan bahasa. Abu Bakar As-Siddiq pernah bersama Nabi, mendengar Nabi. Terpesona Abu Bakar dan berkata, ya Rasulullah, ma ra'aitu ahadan afsahu minka kalaman. Ya Rasulullah, aku nggak pernah lihat orang yang lebih kuat kata-katanya, lebih fasih dalam berbicara seperti engkau. Kata Nabi, wala ajab ya Abu Bakar. Tidak ada yang menakjubkan wahai Abu Bakar. Ana min Quraisy wa nasya'tu fi Bani Sa'ad. Aku ini asalku orang Quraisy
dan berkembang di Bani Sa'id. Subhanallah. Banyak sekali contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW, kekuatan kata-kata, bagaimana dia mempengaruhi orang-orang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pegang baik-baik itu. Dekat dengan alam dalam pendidikannya. Kemudian kekuatan kata-kata. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.